Nah, celakanya KPU yang menjadi bagian dari instrumen melestarikan kekuasaan tersebut itu meloloskan putra presiden ini menjadi cawapres, kemudian presiden dan seluruh aparatus negara memobilisasi seluruh aparat, baik itu oknum TNI Polri, kepala dinas sampai ke kepala desa untuk memenangkan paslon nomor 2 tersebut. Jadi ini adalah well-planned, perencanaan yang sangat dilakukan sejak awal, bahkan menjelang pencoblosan terjadilah juga drama dari lembaga survei yang mengatakan akan terjadi satu putaran. Jadi ini adalah kejahatan yang terstruktur dan sistematis. Dan itu memenuhi syarat saya kira untuk mendiskualifikasi 02. Para tokoh bangsa, teman-teman media, saya ingin share di dalam kesempatan yang sangat baik ini tentang apa yang disebut dengan TSR, terstruktur, sistematik, dan masif. Jadi menurut saya memang kecurangan ini sudah bersifat TSR. Mengapa? Terstruktur karena sebenarnya jauh sebelum diumumkan para capres, cawapres sudah terjadi gerakan yang favorable terhadap paslon tertentu. Apa yang dilakukan? Presiden mengendorse calon-calon yang favorable yang bisa melanjutkan kekuasaannya. Sebenarnya ide awalnya adalah 3 periode. Itu sudah lebih dari setahun didengungkan, tapi rupanya tidak memperoleh ada dukungan, tetapi kemudian diveto oleh salah seorang partai dan akhirnya tidak bisa dilanjutkan. Kemudian berubah menjadi apa yang disebut dengan penundaan pemilu, itu pun gagal. Tapi setelah itu idenya adalah bagaimana melestarikan kekuasaan lewat anaknya. Dan setelah itu MK menjadi instrumen untuk melegitimasi putranya itu menjadi cawapres, walaupun secara regulasi tidak memungkinkan. Tapi di situ pamannya sudah kita ketahui melancarkan dan memutuskan bahwa dia akhirnya sah, walaupun kemudian MK yang diketuai oleh Dr. Jimli Asidiki menyatakan terjadi pelanggaran etik yang berat dan dia dipecat sebagai ketua MK. Nah, celakanya KPU yang menjadi bagian dari instrumen melestarikan kekuasaan tersebut itu meloloskan putra presiden ini menjadi cawapres, dan kemudian KPU meloloskannya, yang kemudian hari DPKP mengatakan ini adalah terjadi pelanggaran etik berat. Kemudian presiden dan seluruh aparatus negara memobilisasi seluruh aparat, baik itu oknum TNI Polri, kepala dinas sampai ke kepala desa untuk memenangkan paslon nomor 2 tersebut. Tidak selesai sampai di situ, presiden sekian menteri terlibat membagikan bansos baik berupa tunai maupun beras secara sangat vulgar dan mengatasnamakan itu adalah bantuan personal. Padahal bahkan itu di depan di sana
Padahal menurut regulasi yang ada, bansos hanya bisa dibagikan kepada rakyat yang menjadi haknya, yaitu secara impersonal lewat pos. Tidak ada impersonal, tidak ada personalisasi dari bantuan sosial, apalagi politisasi, dan itu adalah penyalahgunaan kekuasaan yang nanti bisa dibuktikan kepada orang. Kemudian tidak berhenti sampai di situ. Ini adalah apa yang disebut dengan terstruktur, adalah mobilisasi kepala dinas sampai kepala desa sampai malam tanggal 14 sampai subuh. Banyak sekali saksi, beras ataupun uang yang sudah diamplopi itu secara masif dibagikan di seluruh desa-desa, di seluruh daerah, bahkan dibisiki dengan bansos ataupun pembagian itu bahwa apabila bukan paslon 02 melakukan pemerintahan, maka bansos akan dihentikan. Jadi ini sebuah framing yang jahat sekali, yang memihak, dan itu tidak dibenarkan secara undang-undang. Kemudian sampai di situ tentang struktur ilustrasinya. Lalu kemudian yang kedua adalah apa yang disebut dengan sistematik. Jadi ini adalah well planned, perencanaan yang sangat dilakukan sejak awal, bahkan hampir setahun yang menjelang pencoblosan terjadi mobilisasi lembaga-lembaga survei yang buktinya hampir semua lembaga survei tidak bisa menceritakan tentang sumber dananya, tapi itu diduga didanai oleh dana dari CSR BUMN, dan kemudian mereka melakukan sebuah manipulasi survei dengan cara-cara di mana saya sebagai pengajar metode penelitian puluhan tahun, saya tahu betul bahwa metode samplingnya adalah manipulatif, yaitu dipersiapkan di wilayah tertentu, dan ada orang-orang yang dipersiapkan untuk siapa responden yang bahkan di briefing bagaimana menjawab kuesioner yang sifatnya juga tertutup. Misalnya sejak awal elektabilitas capres itu digiring pada endorsement dari presiden, itu berganti-ganti memang, tapi menjelang beberapa bulan pemilihan akhirnya kemudian elektabilitas oleh para lembaga survei itu terarah pada satu nama, jadi berganti nama sebelumnya, kalau kita tahu akhirnya nama 02 itu. Nah, ada lagi cawapres pun sebenarnya bersekian nama elektabilitas dimunculkan, tapi ketika sudah terjadi atau menjelang keterpilihan di MK itu, nama itu kemudian lembaga survei memframing dan menggiring akhirnya nama di bulan Raka Bumi Raka itulah yang kemudian yang terpaling tinggi elektabilitasnya. Bukankah ini adalah sebuah cara yang sistematik terstruktur untuk menggiring elektabilitas dari capres dan cawapres, dan itu kemudian melibatkan bukan hanya yang bersifat manual, tapi tadi Pak Roy Suryo mengatakan juga elektronik. Kita tahu akhirnya bahwa menjelang pencoblosan terjadilah juga drama dari lembaga survei yang mengatakan akan terjadi satu putaran keterpilihan capres cawapres itu. Jadi ini memang dengan manipulasi statistik. Profesor Andi Nasution mengatakan bahwa statistik itu adalah tongkat mencari kebenaran, tetapi dia juga mengatakan bisa juga tongkat mencari pintu kejahatan. Jadi ini adalah kejahatan yang terstruktur dan sistematis. Terakhir, ternyata baik manual maupun digital itu melibatkan KPPS.
salah satu laporan dari daerah yang saya terima dari daerah-daerah mengatakan memang si rekap itu ketika kepala KPPS mau mengakhiri pencoblosan, kalau ditekan nomor 3 itu tidak terjadi apa-apa. Tapi kalau 1 dan 3 ditekan, maka yang pertama itu adalah calon kedua. Jadi ini laporan dari lapangan. Saya bukan ahli teknologi informasi, tapi mengkonfirmasi bahwa Sirekap itu bahkan digital instrumen itu menjadi instrumen kejahatan di dalam kecurangan pemilu 2024 itu. Dan itu bersifat masif karena baik itu penggiringan lewat bantuan sosial, penggiringan bahkan dengan intimidasi lewat aparat untuk memilih calon tertentu itu dilakukan dari seluruh Nusantara ini, jadi bersifat masif. Jadi menurut saya memang secara saintifik TSM itu memenuhi syarat, dan pernyataan yang hari ini disampaikan bahwa tuntutan kecurangan yang bersifat TSM ini adalah valid, dan itu memenuhi syarat saya kira untuk mendiskualifikasi 02 kecurangan yang bersifat struktur sistematik dan masif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.